Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumaah Masjid Al-Huda Pusdiklat Kemendikbud yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumaah berjamaah. Oleh karena itu mudah-mudahan rangkaian amal ibadah salat Jumaah yang sudah dan akan kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang semestinya mampu dan dapat kita laksanakan sebagai pertanda bahwa keimanan dan ketakwaan kita telah meningkat. Dan dengan meningkatnya ketakwaan dan keimanan tersebut harusnya mampu menghasilkan budi pekerti yang mulia. Lalu apa 3 amalan tadi? Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Ala adullukum ala makarimil akhlaqi fid dunya wal akhirah?" Maukah kalian aku tunjukkan tentang bagaimana akhlak yang mulia di dunia juga di akhirat? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Atau di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yushrafa lahul bunyan wa turfa'u lahu darajat." Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya sebuah bangunan mewah di surga dan ingin ditinggikan derajatnya baik di dunia dan di akhirat, maka harus mampu melaksanakan 3 amalan ini. Yang pertama, falyafu amman zalamah, mampu memaafkan kepada orang yang menyakitinya. Yang kedua, wal ya'ta man haramah, mampu memberi kepada orang yang pelit kepadanya. Yang ketiga, wal yasil man qata'ah, mampu menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ketiga amalan ini sungguhlah sangat berat untuk kita laksanakan, tetapi marilah sedikit demi sedikit kita belajar meniru akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, menjalani sisa jatah usia kita yang hanya tinggal sebentar lagi. Yang pertama adalah mudah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Wa in imru'um syatamaka wa ayyaruka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalu dzalika 'alaih." Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu,
maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang akan menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sulit dan amat berat bagi setiap hati jika ada yang berbuat salah kepada kita, lantas kita tidak membalasnya. Pasti kita akan punya keinginan untuk membalasnya. Jika kita dipermalukan, pasti ingin pula mempermalukannya. Apabila kita dicela, pasti ingin pula membalas dengan celaan. Dan begitulah selanjutnya. Sebab hampir setiap watak setiap orang yang disakiti atau dizalimi ingin segera membalasnya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hadis tadi, bahwa hendaklah setiap orang memiliki sifat pemaaf. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia tersebut, yakni mudah memaafkan orang lain, dan oleh karena itu ia akan diberi ganjaran yang sangat besar. Karena jika dibalas dengan saling mempermalukan dan saling menjatuhkan, pasti konflik yang terjadi tak akan kunjung selesai. Permusuhan akan tetap selalu ada. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah perselisihan yang sedang berkecamuk. Syarah Riyadhus Shalihin. Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu hal yang biasa dan normal. Akan tetapi Islam jauh melampaui itu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat buruk dan jahat kepada kita. Sungguh ilmu dan perilaku hidup yang sangat mulia yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah mampu memberi justru kepada orang yang tak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Jika selama ini kita baru mampu membalas atau berkirim hadiah kepada orang yang biasa memberikannya, maka itu adalah perbuatan baik, namun derajatnya masih biasa. Yang bernilai lebih baik dan luar biasa adalah ketika kita mampu memberi hadiah kepada orang yang pelit atau tidak pernah memberi apa-apa kepada kita. Dan itulah pribadi Nabi SAW yang semestinya kita tiru dan laksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr penggalan ayat yang 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika saat ini kita merasa bahagia ketika menerima, maka mari kita tingkatkan agar bisa berbahagia ketika kita bisa memberi. Karena memberi sejatinya adalah sedang berlatih menjadi kaya, sedangkan enggan memberi berarti sedang kikir kepada dirinya sendiri. Maka berbahagialah saat melepas, bukan saja hanya ketika mengikat. Oleh karenanya, mari saling berbagi dengan harta, ilmu atau tenaga yang kita punya dan mampu kita lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga adalah mampu membangun dan menyambungkan kembali silaturahmi kepada mereka yang memutuskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha. Silaturahmi bukan saja yang saling membalas dengan kebaikan, tetapi adalah ketika seseorang diputuskan silaturahminya lalu ia berusaha menyambungkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dan bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi, terancam dosa yang akan segera mendapatkan balasannya di dunia, terlebih kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka tidak perlulah kita jaim jika kita ingin memiliki banyak saudara. Orang yang senang menyapa dan berkirim kabar pada sesama berarti dia tahu benar
bagaimana cara memberikan nilai plus pada dirinya, maka mulailah dari sekarang menyapa saudara handai tolan yang telah lama tidak memberi kabar. Kitalah yang harus memulainya terlebih dahulu. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Maka mari mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha menjadi manusia yang mempunyai nilai lebih dengan meneladani 3 akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Mari mulai hari ini saling meminta dan memberi maaf. Jangan sungkan meminta maaf dan jangan pula enggan memberi maaf, sebab Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pengampun kepada hamba-Nya yang mau memintanya. Kedua, mari kita mulai dari hari ini dan seterusnya belajar senang berbagi dengan harta atau ilmu maupun tenaga yang kita miliki, sebab kolam penampungan yang bersih dan sehat adalah sumber yang punya sumber pemasukan airnya baik, dan harus ada pula saluran pembuangannya agar airnya tidak mengendap yang akan menimbulkan jentik penyakit. Ketiga, mari sambung dan bangun kembali hubungan baik yang sempat retak akibat berdebat, serta sebisa mungkin hindari berdebat berselisih yang didasari egois dan hawa nafsu, sebab berdebat berselisih dengan siapapun akan membuat hubungan akan menjadi renggang. Semoga dengan kita mengamalkan 3 akhlak mulia tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan-Nya kepada kita semua sehingga dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhilun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kemudian beliau Rasulullah ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Rasul menjawab, perkara yang disebabkan oleh karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 3 bulan 10 hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan di dalam setiap urusan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما ya Allah jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Allah jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta ya Allah jangan Kau biarkan jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya wala hamman illa farajta ya Allah kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya Allah kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya as-salah ya as-salah Allahu bis-salah Allahu bis-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah maqam Allah اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك الصلاة جامعة رحمكم الله
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام